Oke, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya, hari ini kita bersama dengan Sekretaris Daerah Pak Sekda Kabupaten Bogor, Pak Ajat. Assalamualaikum, Pak Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, Kang Fadil. Siap. Waduh, dari mana tadi? Pagi-pagi. Tadi teh acara tebar benih ikan. Oh, ada 543.000 benih ikan. Jadi sesuai dengan tanggal lahir kita ya. Oh ya, ulang tahun kita nih ya. Ulang tahun Bogor ya. HJB Bogor itu kan 543. Tambah nolnya 3. Jadi hampir setengah juta bibit. Wow. Ditebarkan di seluruh Kabupaten Bogor, khususnya di 15 setu. Oke. Kita itu bibit-bibit ikan apa aja itu? Macam-macam ya, tapi yang jelas konsumsi. Jadi mulai dari mujair, ikan mas dan lain-lain. Jadi belum bisa langsung dipancing ya? Ya belum. Ada yang rutin itu kan di situ Pemda ya. Ya kemarin sempat ramai itu ya. Jadi sekarang udah ada yang gede, ada yang masih kecil, gitu. Tapi itu saya kira lebih ke edukasi ya. Oh, edukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya ada kehidupan yang kemudian kita bisa manfaatkan, nanti bisa korelasinya dengan ketahanan pangan dan lain-lain, karena memang kita terus-terusan tebar benih gitu. Ternyata juga ikannya kan ya berkurang terus, berarti kan ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Berarti ada yang ngambil, berarti ada manfaat. Iya. Lumayan Pak buat dipancingin lah ya kan. Iya. Digelar tuh keinginan Pak Bupati. Di HJB Bogor tebar. Oke. Tebar. Jadi alhamdulillah tadi seremonialnya di satu plaza. Satu plaza ya. Satu plaza. Rangkaiannya apa aja sih? Di HJB ini banyak ya? Banyak ya. Prinsip Pak Bupati itu, HJB itu jangan hanya sekedar bagaimana kita mengingat tanggal lahir Kabupaten Bogor, hari jadinya Kabupaten Bogor, tapi harus mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat, ya, dampak terhadap bagaimana kita membangun hubungan sosial dengan masyarakat lain, interaksi sosial harus terjadi, gitu ya. Sehingga kemarin perintahnya harus waktunya lama, harus banyak. Oh, eventnya harus panjang. Iya, eventnya banyak. Terus kemudian ada event-event levelnya nasional. Kan Kuta Udaya Wangsa, ya, Kota Kebanggintan. Jadi itu yang spirit itu yang disampaikan Pak Bupati. Sehingga sekarang itu ASN aja di acara Kab Bogor Fest, Kak Bogor ya. Ya, Kak Bogor. Bisa dibacanya Kak Bogor. Kak Bogor gitu ya. Bogor. Oh iya. Ada bisa juga Kabupaten Bogor. Oh. Nah, ASN itu tanggal 11 sampai tanggal 26 75% harus ngantor di sana. Pekansari. Pelayanan langsung. ASN-nya loh. Jadi di kantor harusnya sepi sih. Kantor sepi berarti ya. Kantor sepi. Kenapa? Karena memang ya kalau pagi-pagi ya bisa makan di warung-warung, bisa makan, nah siang-siang bisa geser ke tempat lain, tetapi seputar itu, makan bawa keluarga dan lain-lain. Maksudnya itu kalau istilah saya itu kegiatan kecil tapi matil. Oh, kecil tapi matil. Kecil ya, kecil sih himbauannya, tapi itu berefek luar biasa kalau ternyata itu kita bisa melaksanakan. Responnya gimana masyarakat? Responnya kemarin saya dari mulai pembukaan sampai pulang jam 9 malam. Saya bawa berkas ngantor di Pekansari. Oh, pasti kita juga ngantor Pekansari ya. Oh iya. Contoh lah ya. Menerima tamu panco. Nah, sekarang pimpinan kan bukan dari ucapan, tapi dari contoh, dari tauladan lah kurang lebih ya. Jadi saya coba terapin. Oh, Pak Sekda di mana? Di sana. Nerima tamu di sana. Nerima tamu di sana. Terus kan gampang keluar. Makan siang. Ada makanan apa? Tanya. Oh, di sana juga ada gerai UMKM. Ada UMKM. Kan kita tuh ada PKL yang setiap hari berjualan di pinggir Pekansari tuh yang rame kalau Sabtu Minggu macetnya. Ternyata Pak Bupati luar biasa. Jadi membawa teman-teman itu duduk bareng. Kata Pak Bupati, ini sahabat saya semua. Nah akhirnya beberapa orang, ada Kang Ade segala macam, kita diskusi. Jadi mereka tidak jualan di pinggir jalan, tapi kita siapkan tempat khusus di dalam Pekansarinya. Di area
di arena sekarang itu selama tanggal 20 sampai tanggal 26. Nah, mereka di sana terus ya malam saya ke sana, saya nangkring di sana gitu ya. Diskusi, makan jahe gitu ya. Asik ya, minum asik jahe, asik-asikan aja. Dan mungkin itu apa ya, lebih mahal daripada mereka makanan minumannya diborong oleh saya semua. Gitu. Saya melihat gitu. Iya. Saya mau duduk bareng sama mereka, dengerin mereka itu kelihatannya saya amati lebih bernilai. Sampai gratis saya bayarin Pak Sekda, gratis jangan. Itu kan respon yang oke. Kalau satu sih nggak apa-apa ya Pak. Kalau banyak pusing juga dia ya. Apalagi sering, besok kasih lagi gratis lagi ya. Tapi memang gitu. Jadi nanti kita datang ke situ, nanti besok lagi muter gitu. Dan itu saya kira luar biasa sih ke respon masyarakat. Oke, 100 hari kerja Bupati sudah terlewat. Iya. Apa yang Pak Sekda rasakan hari ini dengan kepemimpinan yang baru nih? Oke, gini ya. Saya ingin cerita dulu saya sebagai ASN ya sampai jadi Sekda. Saya itu dulu kuliah di STAN sebenarnya. Oke. Masuk STAN terus saya nggak mau jadi ASN, jadi PNS gitu ya. Awalnya nggak mau ya? Nggak mau. Kayak gini ya. Kalau orang tua saya, awasnya kan orang tua saya kan juga guru ya, yang keterbatasan ekonomi juga sebenarnya. Makanya masuk STAN. Tapi ya pikir-pikir malas jadi PNS kayak gini. Pindah, ya kan? Udah pindah, ya sambil kuliah, kerja gitu. Kan kodrat Allah itu ya dicatatnya. Tetap ya jadi ASN. Bahkan sekarang jadi pemimpin ASN gitu. ASN di Kabupaten Bogor. Nah, jadi perjalanan pribadi saya coba lihat di perjalanan 10 hari Bupati nih ya. Itu nilai-nilai saya sampaikan ke beliau. Terima kasih sudah memberikan warna secara pribadi ke saya ya. Nilai-nilai tentang bekerja dengan hati, nilai-nilai tentang visi, tentang ketulusan melayani, berperilaku adil ya secara sosial kepada seluruh strata masyarakat. Itu bagi saya pribadi potret itu diperlihatkan oleh beliau. Ya oke ya, sebelum ke program ya. Saya ingin menceritakan itu. Secara pribadinya dulu. Secara pribadinya ke saya nih. Perjalanan hidup saya, kemudian saya nggak mau jadi PNS, terus kemudian sama jadi pimpinan ASN hari ini. Kayaknya saya terlalu asik dengan pola itu, datang Pak Bupati langsung blok gitu. Ya, diingatkan kembali. Nah, itu sudah membekas lah, nilai-nilai itu sudah saya tangkap betul ya. Saya juga catat ke beliau. Nah, secara pemerintahan saya suka sampaikan ke beliau, ke teman-teman juga, kalau lihat ya dari sisi hakikat yang disampaikan yang oleh beliau, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pola kerja yang berbeda segala macam. Tapi ada dua saya bilang, beliau itu melakukan strengthening, penguatan terhadap identitas, terhadap jati diri Kabupaten Bogor, gitu. Apa jati diri kita Pak Sekda? Ya gitu. Bingung kadang-kadang kita. Terus kata beliau sampai ngungkit lambang Pak. Waktu itu ada Kuta Udaya Wangsa. Bukankah ini keinginan leluhur kita, cita-cita pendahulu kita? Kenapa kita lupakan itu? Kurang lebih seperti itu saya menangkap ke sayanya. Oh iya ya. Terus yuk kita tata kotanya. Ini kayak gini sih kotanya, gitu ya. Jadi perkuat bahwa ini adalah kota. Jadi kalau dari sisi ilmu saya background perencanaan kota ya. Jadi ada ciri-ciri kota ya, image kota yang secara teori harus kita kedepankan. Dan beliau betul-betul menekankan itu. Bagaimana jalan? Ini jalannya gimana sih? Sampai penamaan jalan. Itu kan tentang penguatan jalan. Kemarin juga rumah sakit dirubah ya. Penamaan gedung. Ya, bahwa kita berdiri di sini itu ada sejarah lampau yang menggiring kita bisa begitu. Ya kan? Kalau tidak ada sejarah itu, tidak ada pelaku itu, tidak ada pemimpin-pemimpin terdahulu, sebenarnya kita agak kerepotan juga, kurang lebih. Nah, penguatan itu dilakukan baik kota, baik penamaan, muncul macam-macam tuh ya. Terus kemudian penguatan ciri-ciri kota itu kan jalan, sungai,
Coba lihat ya. Oke, jadi yang dimaksud dalam kita juga emang tahu nih kan viral lagi viral lah terkait dengan penamaan dari tempat kantor dan lain hal, bahkan juga RSUD juga diganti namanya kan gitu. Betul. Itu maknanya adalah jati dirinya itu maksudnya. Lebih ke spiritnya yang diambil. Cari siapa yang punya spirit juang tinggi di area misalnya di Ciawi gitu. Oh ternyata Idam Khalid yang didiskusikan misalnya. Itu kan bukan sebuah nama sih sebenarnya. Itu lebih kepada bagaimana kita nanti melakukan repositioning. Ya, kita harus berarti kita udah ada statement penguatan identitas diri, berarti pelayanan harus lebih meningkat. Ke situ sebenarnya. Lebih ke arah situ sebenarnya. Iyalah. Kan endingnya kan bukan hanya sebatas ya ganti nama aja. Ya enggak lah, ngapain ganti nama? Apalah arti sebuah nama kata Aristoteles ya. Tapi esensinya itu adalah menjadi langkah awal untuk sana. Kemudian yang kedua di 100 hari itu ada yang namanya membuka ya kalau istilah anak-anak muda mah rebottlenecking. Jadi membuka sumbatan-sumbatan yang kalau kita lihat yang dibantu dengan teman-teman media kan, ada usulan sudah puluhan tahun nggak direalisasikan juga. Pak Bupati itu sangat sense terhadap yang seperti itu ya. Kalau kita lihat ya 100 hari itu bagaimana si tonggak pemikiran itu beliau tanamkan sehingga teman-teman sekarang itu bilang gini, lihatin tuh jalan ke Nirmala ya, Nirmala sampai ke Sukabumi. Itu 20-30 tahun sampai ada bilang sejak 1945 hanya dibangun 1 kilo. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Dan itu Bupati sekarang selesai. Itu kan. Ini mau realisasikan? Sedang. Oh sedang, Sedang itu, sedang. Yang dari tahun berapa tadi? Tahun 1945 hanya 1 kilo. Pas merdeka gitu itu. Pas merdeka, zaman merdeka. Kalau bahasa teman-teman itu kan aktivis kan, sejak negara ini merdeka belum pernah ada perbaikan jalan, pembangunan jalan untuk mempermudah akses masyarakat, ekonominya, sekolahnya, segala macam. Apalagi identitas kita bersentuhan dengan area perbatasan belum. Atau misalnya kita banyak sekali diprotes, di demo, bahkan di media tentang pendopo Jasinga. Ya, senyap beliau. Senyap, set gitu. Jadi ya saya yang sudah lama bekerja gitu ya, nggak terbiasa, bingung-bingung juga. Gini, mulai menemukan, gini. Bilang luar biasa ini. Ya, atau membuka tabir misalnya pasar Citeureup. Tanya sama warga Citeureup, berapa puluh tahun kondisi pasarnya seperti itu. Baru sekarang bisa lewat mobil. Nah itu kan yang rebottlenecking ya. Yang sumbatan-sumbatan itu dikejar. Sekarang itu akan mengejar yang memang sekolah yang mungkin puluhan tahun nggak pernah tersentuh, masuk. Itulah kalau lebih. Jadi ini sumbatan-sumbatan dulu yang dilihat. Program-program yang sudah lama sebenarnya atau ajuan dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang belum terrealisasikan. Itu dulu yang hari ini fokusin. Nah, pesan oleh kami birokrat yang disampaikan oleh beliau itu secara tersirat ya, itu kan pelayanan masyarakat. Nih masyarakat itu sudah agak jengah kalau kita nggak peduli yang gini-ginian. Gitu kan lebih. Itu yang sebenarnya pesan yang kalau teman-teman birokrat saya suka ke bawah. Ingat ya, kita bahkan harus lebih cepat daripada media mengetahui permasalahan yang seperti itu. Pola komunikasi, pola kerja rubah saya bilang. Nah, itu dia maksud zaman udah beda sekarang kan. Betul. Apa-apa viral lah, gampang. Videoin, kirim ke bupati atau mesos kayak dengan jalan rusak dan lain. Kita tahu beberapa video yang viral belakangan ini ya, jalan rusak dan lain hal. Jadi apa yang Pak Sekda arahkan ke ASN kita hari ini sehingga mungkin ya zaman ini kan berubah nih kan, jangan sampai juga gaya lama juga masih ada, contoh begitu. Jadi kita itu punya punya sistem yang cukup baik sebenarnya dari sisi organisasi. Secara hierarki gitu ya, kita punya 32 perangkat daerah, punya 4 rumah sakit, 101 puskesmas, luar biasa. 416 desa, luar biasa. Tapi kalau tidak
sefrekuensi gitu, ya kita kan binasa ya. Kalau bahasa itu kan mesin-mesin birokrasi yang harusnya menjadi tim suksesnya bupati. Betul. Mensukseskan visi misi bupati. Nah, saya mendorong teman-teman itu bergerak pada posisi itu. Sekarang tadi pagi saya langsung menggunakan media teknologi gitu ya. Instruksinya udah di situ posisinya. Oke. Kita harus berubah, kita harus bergerak, kita harus berdampak untuk peningkatan pelayanan masyarakat, saya bilang gitu. Nggak ada zamannya seperti ini lagi. Nah, kita melakukan, kalau tidak bisa berubah kan kita lakukan rotasi mutasi ya. Tapi sekarang mulai harus bergerak mulai tingkat desa. Kita beberapa contoh. Terima kasih ke Bogor Update ya. Suka banyak informasi ting tang gitu ya. Ke bupati kemudian datang ke kami, saya sih asik-asik aja. Resep wae kitunya. Bilang masalahnya kan biasanya Pak, itu kan biasanya kewajibannya DPKPP. Oh ya, terus kalau anggaran nggak ada, oh ya. Terus apa lagi? Ya udah. Biasanya Pak Bupati ngirim ke saya jam 7 malam gitu ya. Sebenarnya gitu. Oke. Yang penting kamu malam ini survei. Kan bingung, nggak pernah. Malam-malam. Perintahnya langsung. Perintah malam. Nggak pernah begitu. Sekarang saya perintah begitu. Polanya begitu. Di Pamijahan itu jam 9 malam. Oke. Saya lagi di tekunan naon Pak Camat nggak di mana-mana. Cuman saya minta informasi jam 10.30 pagi Pak, malam. Jadi lapangan. Itu kayaknya artinya segara hari ini yang sedang hangat di Kabupaten Bogor itu langsung ditanggapi. Langsung. Walaupun malam juga. Juga ada action. Pak Bupati melaki. Kalau ternyata itu terkait dengan ada sedikit kebencanaan, bawa bikisan, sentuh hatinya. Itulah nilai plus dari Pak Bupati itu. Karakternya kuat, tapi hatinya lembut. Jadi jangan kesana nengok doang, gitu. Lihat kebutuhannya segala macam. Gerak tuh. Sekarang polanya gitu. Kemarin malam itu berarti di desa Ciseeng. Di Ciseeng itu sama gitu. Ya udah. Yang penting malam ini ada informasi ke saya. Bingung tuh, nggak biasa kan orang birokrat survei malam-malam ya. Betul. Gitu. Kalau bisa besok. Biasa jam kerja gitu kan. Jam kerja juga kalau ada bensinnya ya kalau nggak ada bensin kan gitu. Tapi sekarang berubah dengan gaya beliau. Berubah, mau lapangan terus gimana? Saya bilang gini, tunjukkan kita bisa kerja tanpa itu, tanpa harus ada anggaran. Pak, ini Rutilahu kan harus ada anggaran, harus ada kode rekeningnya, punya tabungan, gini nanti nunggu anggaran 2026. Aduh, prosesnya lama. Telusuri dulu. Yang sekolah itu, yang tinggal di sekolah itu? Ya, tinggal di sekolah. Oh, tinggal di sekolah tuh. Oh, ternyata di sekolah tuh memang disuruh tinggal di sekolah, seneng ya gitu. Kan tapi kan media kan menceritakan lain. Saya bilang pindahkan dulu orangnya ke tempat lain. Apakah ke saudaranya, rumah dinas camat, ya rumah dinas kades kayak apa, pindah dulu, gitu. Terus gotong royong, alhamdulillah gotong royong tadi ngirim kades, semua masyarakat RT RW. Itu ya, dengan gerakan begitu ternyata berubah Pak. Nah itu yang saya sering dengar juga tuh gotong royong tuh. Kayaknya event-event belakangan ini sering ada muncul gotong royong. Betul. Apa itu juga salah satu hal yang lagi dibangun ini? Ya, tradisi itu ya. Tradisi itu dibangun. Gimana? Ini kan jalan nih. Contoh gini, ada jalan bukan kewenangan kita. Kalau dulu kan begitu, ini bukan kewenangan. Ini kalau provinsi gitu ya. Ini provinsi, ya. Saya suka bilang gini, oke lah itu jalan provinsi, oke lah itu jalan nasional, ya. Terus kalau bermasalah bagi masyarakat kita, emang harus kita mau. Kalau masyarakat protes kita nunjuk provinsi gitu, enggak lah saya bilang gitu. Nah, kita rapihin. Pak Bupati sama pemikirannya. Makanya beresin chat apa segala macam itu chat Pak. Itu banyaknya sumbangan Pak. Ternyata ya keindahan kan Pak Bupati bahasanya ada dua kata, bersih rapi. Gitu. Tapi diterjemahkannya luas gitu. Bersih rapi. Beliau tuh mendidik. Termasuk mendidik sekdanya ya. Saya dididik, stafnya dididik jam 10 kamu harus lapor ya. Lapor perkembangan. Itu betul jam sekian terus. Nah itu budaya kerja ya,
pendekatan birokrasi ada sedikit perubahan oleh beliau. Kan jalan-jalan kita kemarin menata dari Tugu Pancakarsa sampai Unhan. Telepon saya Pak Sekda ini. Biasanya kan kalau kita melakukan penataan kan rapat hula gitu ya. Rapat. Lamaan rapatnya ya. Gitu. Oh gini gini. Sekarang gini. enggak ya, gerak cepat. Beliau lapangan. Tinggal saya dorong. Ya. Pak gimana? Udah sekarang. Saya perintah jam 9 malam. Usuma ya chat aja nak. Di chat hari itu juga. Malam itu juga chat. Wow. Sekarang 2 hari tuh. Berapa kilo? Mulai indah ya. Udah mulai indah. Saya bilang kirim mobil sweeper. Jadi bersih. Dan ketika bukan melihat ada Pak Presidennya bukan, tapi momen ini kita harus memanfaatkan sebagai bagian daripada merubah etos kerja kita. Bisa berubah. Oke, artinya sekarang ASN ini dididik untuk siap kapanpun dalam perintah jam berapapun. Betul. Harus. Nah, bagaimana kondisi ASN kita? Ikuti atau enggak itu? Kan begini. Kalau saya punya beberapa data ya, ada data-data ASN yang punya integritas, punya dedikasi, loyalitas tinggi, tapi ruangnya menjadi tertutup, ya, karena tidak ada istilahnya uji coba yang seperti tadi ya. Nah, saya sampaikan Pak Bupati, banyak Pak, ya, kenapa kita dapat SPM? SPM itu nggak gampang loh Pak, gitu. Mungkin orang mencibir, kok Kabupaten Bogor bisa dapat SPM ya? Kok kayak gini juga berantakan segala macam. Tapi SPM itu susah. Se-Indonesia kita juaranya, gitu ya, susah. Terus misalnya WTP itu bukan cerita tentang 2024. Gitu ya, jadi catatan dia. Kenapa sih pemeriksaan 2022? Bukan 2023 hutangnya harus diberesin, 2022 hutang temuan harus beresin, 2021 juga harus beresin. Kita beresin semua. Gitu. Apakah itu terkait dengan temuan aset? Apakah itu temuan kaitan dengan keuangan? Kebayangkan kalau temuan keuangan 2021. Jadi ngeberesin yang lama sebenarnya. Kalau kita itu nggak dapat WTP, kalau belum yang 3 hari, 3 tahun berturut-turut. Yeah. Kenapa? Karena memang istilahnya temuan sebelumnya nggak beres. Kemarin beres. Luar biasa. Itu sebenarnya. Itu kado ulang tahun juga ya sebenarnya. Ulang tahun. Itu tidak terlepas dari Pak Bupati kan. Iya. Nah, kemudian teman-teman kok jadi bergerak. Saya juga luar biasa loh. Gitu. Saya jadi cukup gampang juga. Gini. Ya semua tergantung pimpinannya. Ya. Kalau pimpinannya bergerak pasti baunya juga nggak mungkin bergerak. Nah itu tuh tadi menjawab pertanyaan, berubah nggak? Berubah. Gitu. Ya kalau yang tidak biasa kan dia jadi biasa. Kan gitu ya. Yeah. Dia akan minggir dengan sendirinya. Kalau yang mengandalkan tidak mengandalkan kinerja, ya. Kemarin sudah ada rotasi ya. Karena ini juga pasti penyegaran perlu dilakukan kan. Mengikuti alur yang hari ini Pak Sekda mainkan nih pastinya begitu. Bagaimana rotasi Excellent 2 kemarin ini? Sekelas kepala dinas salah satunya. Itu apa yang dilakukan dan rotasi itu apa dampaknya ke depan kira-kira? Oke, jadi kan mimpinya 5 tahun ke depan ya. Jadi pertama ritme pola kerja kan sudah dipertontonkan oleh Pak Bupati nih sebenarnya ya. Pak Bupati, Pak Wabub saling dukung-mendukung. Karakter pemimpin yang kuat dari Pak Bupati itu kemudian menjadi catatan bagi teman-teman birokrasi saat ini. Oh, begini satu. Nah, kemudian tahun ini juga kita melakukan beberapa realokasi anggaran lebih kepada prioritas pembangunan sebenarnya. Menjawab tadi 2 kata penguatan dan pembukaan sumbatan ya dilakukan oleh Pak Bupati. Ini kan harus ada yang bisa menuntaskan ya. Tugas ini tuh kita sebagai mesin birokrasi ini harus bisa bagaimana itu berjalan ya, dengan ritme tadi, dengan program jangka pendek 1 tahun ini harus ada yang bisa mengeksekusi dengan cepat, mengeksekusi dengan baik, dengan benar, etos kerja yang tinggi dan lain-lain, dengan niat hati untuk melayani masyarakat bisa. Tapi kalau tidak ada niat kuat
untuk melayani masyarakat ya, kita hanya numpang sebagai ASN dapat gaji sare gitu, jangan harap lah. Nah itu yang kedua. Nah, kemudian tahun ini kita sedang membuat pondasi kuat untuk 4-5 tahun ke depan ya, masa Pak Bupati dan Wakil Bupati itu kita sedang menyusun RPJMD gitu ya. Nah tentunya Pak Bupati sekarang lagi menganalisa mana kira-kira ya orang-orang yang bisa menyertai beliau mengikuti mimpi beliau. Ada mimpi visi misi yang dituangkan dalam RPJMD nanti. Okay. Nah itu. Nah kemarin sudah dicoba tuh 13 orang ya. Ya orang berpendapat ya silakan ya. Pasti. Tapi ya. Kan kalau gini ini juga ada hitung-hitungannya ya. Di pansel saya melihat oh iya ini mampu di sini. Oh iya. Sampaikan Pak Bupati, oke pilih ini. Kan begitu tuh. Karena yang tahu bahwa beban kecil, beban besar dengan visi ini kan beliau paham. Oh. Jadi harapannya ada memang rotasi mutasi segera mungkin seiring dengan dokumen perencanaannya, visi misinya ada. Jadi visi misinya ada, kemudian mesin birokrasinya ada, kemudian etos kerjanya sudah berubah. Oke, artinya ini hasil semua diskusi pimpinan lah ya, untuk menentukan Eselon 2 kemarin nih ya perubahan. Ini kan masih ada yang kosong dan juga untuk Eselon selanjutnya nih 3-4 juga. Artinya kan pasti ada perubahan nggak? Ini bulan ini juga Juni atau ada perubahan? Harapannya bulan Juni tuntas berarti. Karena kan memang kan kita kan 6 bulan itu Pak Bupati nggak bisa langsung ngelantik ya. Jadi harus ada rekomendasi BKN ya, Menpan RB, kemudian harus ada dari Kemendagri begitu. Jadi harapannya kan kalau pucuk pimpinannya udah kepilih, kita punya mimpi ini loh. Oke, clear ya. Clear. Kita akan lakukannya gini ya, clear ya. Nanti kan berarti saya butuh orang ini, ikut ini gitu ya. Sekretariat ini. Ya, tim ini gitu ya. Itu udah mudah-mudahan di Juni udah clear seiring. Nanti kan bulan Juli itu juga RPJMD selesai. Ya. Nah, jadi udah tinggal jalan artinya. Ya, artinya bulan Juni ini harus dijelasin bahwa akan ada rotasi keseluruhan. Harapannya ya. Harapannya. Jadi paling kan ada beberapa yang kan sekarang kan lagi open shelter itu seleksi terbuka itu 3 ya, Kepala Bapeda, Kesbangpol sama Disnaker. Nah kemudian lanjut sisanya kan nanti ada pelantikan yang karena kan Pak Sigit juga pindah, berarti harus ada gantinya. Nah itu ada yang kosong kan? Yang kosong itu saya kira ada 4 lagi lah nanti. Tinggal sisa. Nah udah itu tim super tim yang dibangun oleh kita gitu, oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, baru kita akan mudah-mudahan itu. Oke, artinya tadi pertanyaan baik lagi Pak, bahwa Juni ini akan rampung itu ya? Insya Allah rampung. Karena ini kan pasti ditunggu juga oleh masyarakat. Yang mungkin yang ini ya, kalau pasti kalau definisi rampung 100% enggak. Ya orang kan tetap ada yang pensiun, gitu ya. Kita akan tidak akan menemukan suatu kondisi yang maksimal. Tapi kita harus menyentuh pada kondisi optimal ya dengan keluar masuknya ASN itu tadi. Nah, prediksi kita itu pergantian untuk Eselon 2 itu setelah nanti kan ada pensiun tuh. Di Agustus ada pensiun. Nah, ada Pak Bibin pensiun nanti gitu ya. Nah, disitulah titik akhir Eselon 2 menguncinya. Oh, sampai Agustus. Iya. Setelah itu mungkin agak lama pergantian karena yang pensiunnya udah agak kurang. Gitu. Nah, kalau untuk Eselon 3-4 ya harapan kita itu ada di bulan Juni ini ya. Biar kenapa? Ya biar timnya semua. Sekarang udah bergerak sih sebenarnya ya. Dengan pergantian itu cukup terasa lah ada sedikit perubahan. Iya, ini kan karena mimpinya Pak Bupati, Pak Wakil kan harus harus diikutin dengan pergerakan ASN-nya gitu loh Pak. Ya. Karena gak ada terdepannya tetap di ASN kan. Betul, gitu. Betul.
Oke. Jadi ngikutin lah ya. Iya. Tertahu lah Pak Rudi ini kan kadang-kadang malam tadi Bapak ceritain gitu kan. Kemana-mana keliling sendiri kadang-kadang saya tahu itu kan. Beda Karena memang. suka naik motor keliling juga itu kan. Jadi ASN itu terutama Pak Sekda ini harus ngikutin gitu loh. Beliau tahu cerita gitu, suka nangkring di RSUD malam-malam, luar biasa lah. Itu ya pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Bagaimana berkenalan dengan beliau pada posisi pimpinan. Iya. Kan berkenalan pada posisi ketua dewan beda ya. Oh iya, betul. Kalau dari dewan, ketua dewan ke pimpinan ya, SN. Iya betul, birokrasinya. Oke, langkah strategisnya lagi ke depan, prioritasnya apa lagi Pak? Yang tapi kan kemarin udah WTP udah selesai, alhamdulillah ya. Artinya itu salah satu yang diimpikan seluruh masyarakat lah, bahwa sudah selesai nih apa terkait dengan keuangan, laporan dan lain hal. Tinggal program prioritasnya lagi apa Pak kira-kira? Sekarang itu beliau menugaskan ke saya, Pak Sekda harus mendapatkan adipura. Wow, gitu ya. Oh siapa saya bilang? Karena adipura itu penghargaan itu kan bonus ya, bonus kinerja sebenarnya. Ya. Tapi kan dengan ngasih simbol itu, maka ada beberapa kriteria yang harus kita tuntaskan. Kita berhadapan dengan masalah sampah, ya makanya kemarin itu ketika realokasi anggaran, beliau sangat berani menggeserkan kegiatan-kegiatan untuk kepedulian kita terhadap penyelesaian TPA Galuga misalnya. Oke. Mungkin ya karena nggak ada eksekusi yang cepat, masyarakat mungkin melihat alokasikan anggaran baik gitu misalnya. Tapi ya baru kali ini, baru bupati ini gitu alokasikan 25 miliar beliau. Dari dulu nggak selesai tuh ya? Karena ini kota Bogor nih, ini Kabupaten Bogor nih gitu kan. Urusannya apa ya? Jadi visinya kan kalau visinya kecil ya nggak bisa. Oh ini masalah tadi bottlenecking. Apa yang nyumpat di mana nih? Ini gitu Pak. Makanya itu kan hanya satu titik TPA. Tapi ternyata yang ditargetkan Adipura. Adipura kan segini semua. Gitu. Itu tantangan saya. Udah Pak Sekda selesai ya. Sekarang WTP selesai. Adipura. Gitu. Satu. Jadi itu yang harapannya ada perubahan yang berarti dari pengelolaan sampah kita ke depan. Ya, itu yang menjadi PR saya gitu terus-terusan. Nah, ke depan itu yang akan didorong itu adalah Pak Bupati kan fokusnya masih kesehatan, masih pendidikan, masih infrastruktur. Dan kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu harapannya mempunyai multiplier effect terhadap kegiatan ekonomi. Ya kan gitu ya. Kan dengan kita banyak kegiatan infrastruktur juga kan pengangguran bisa akses lebih mudah dan lain-lain. Nah, itu yang ke depan seperti itu, kemudian membuat sekolah unggulan ya. Jadi sekolah unggulan itu dirancang mudah-mudahan di 2026 terbangun. Jadi ada harapannya sekolah SD, sekolah SMP yang kewenangan kita. Tapi kan kita mempunyai standar yang tinggi gitu. Ya kalau istilah Pak Bupati pun jadi kan kita juga bisa misalnya bikin sekolah lebih baik daripada Al-Azhar. Kenapa sekolah negeri nggak bisa? Wah gitu lah kurang lebih. Artinya ada peningkatan di sekolah negeri pasti ya? Jadi kualitasnya. Naikin. Nanti kalau misalnya sudah kita bangun sekolah itu, kalau yang lain ya ikutin aja. Jadi ada prototipenya, ada pilot projectnya, ada kan gitu di kita mah. Berarti kualitas pendidikan di sekolah-sekolah SD, SMP terutama ya kan yang di bawah kabupaten kan itu akan ditingkatkan. Jadi ada agar mudah bersaing dengan yang modern ini lah ya, artinya yang swasta nih lah ya. Tinggi loh. Wow. Jadi beliau tuh bisa nggak? Ya guru-guru yang mempunyai kemampuan bahasa macam-macam, identifikasi Pak Sekda, kemudian masukkan ke satu sekolah ini. Itulah the best sekolah kita. Begitu. Akan polanya begitu beliau. Cari sekolah, kemudian kita bangun dulu Cibinong Raya, bikinlah kotanya, kota yang baik. Karena kota yang baik itu sebenarnya dia akan mempermudah pertumbuhan ekonominya. Mudah akses kemana-mana kan begitu, teorinya kan begitu. Kita bikin kota yang baik aja, ya
sistem jaringannya baik, fasilitas perkotaan diperbaiki, gitu. Nanti pola-polanya begitu. Kita orang-orang gitu, Cibinong wae lah gitu. Tapi sebenarnya itu tahun ini gitu. Nah tahun depan itu akan bergerak ke yang lain. Menyebar langsung ya. Menyebar. Tapi kan gampang sekarang. Sekarang kan kita mau bikin jalan. Udah pakai marka jalannya gini, saya bilang gitu. Setelah itu saya sebarkan ke teman-teman, kecamatan, ke desa. Kalau bikin jalan seperti ini, kalau bikin gitu. Nah itu yang yang strategis yang akan selain menangani sampah, soal unggulan itu menjadi hal-hal yang penting. Kemudian yang mungkin agak dilupakan orang itu, Bapak itu pengen menyelamatkan kampung-kampung budaya. Bahasanya menyelamatkan. Jadi kalau misalnya kampung budaya ini nggak kita tata, hilang. Ternyata Bupati ini peduli sekali ya dengan budaya kita ya. Iya, beliau sangat menghargai sejarah, menghargai budaya, karena budaya itu kan bagian daripada sejarah. Gitu. Nanti budaya kita apa? Berarti ada perintah langsung untuk tadi menyelamatkan. Iya, ke saya langsung kebudayaan kita. Sama. Dan gayanya beliau peluk saya begini, terus kita beresin juga Pak Sekda. Itu kan hati ya bicaranya, bukan. Kalau saya menangkapnya bukan seorang bupati ke sekdanya, tapi personal ke personal gitu lah. Dan saya mulai ngeblend gitu. Oh ini. Itu tuh menurut saya luar biasa. Nah, ini bagaimana? Ya menarik juga ada sisi budayanya yang menjadi prioritas dalam program pemerintah. Makanya di 100 hari kan kalau nggak salah rilis dari Venus tuh. Iya kan? Masyarakat 80. Paling puas itu tentang kebudayaan. Karena memang apa sih yang kita bicarakan itu pendopo bupati di mana Nirmala. Terus ngapain diem aja atau Pak Sekda gitu. Apa yang bisa itu benerin atuh gitu. Gitu-gituan tuh. Nyentuh banget. Artinya kepedulian terhadap budaya ini tinggi sekali. Memang Bogor ini kan budayanya banyak ya Pak Sekda ya. Cuma tadi bener harus diselamatkan. Kan kalau bahasanya kan penyelamatan itu sebenarnya. Itu kalau udah penyelamatan itu jadi lebih luas. Iya, lebih luas. Bukan merencanakan di sini. Tapi kalau penyelamatan kan lebih luas. Pak Sekda, tadi saya dengar berarti banyak sekali sebenarnya mimpi, visi misi dan juga target dari pimpinan kita. Ini juga harus dibarengi dengan ASN yang bekerjanya secara maksimal. Selaku pimpinan ASN hari ini di Kabupaten Bogor, Pak Sekda. Jika ada ASN yang tidak mengikuti aturan atau target atau gaya kepemimpinan dari para pimpinan kita, apa langkahnya? Secara umum ya, melihat situasi kondisi sekarang aja, zaman yang sudah berubah, ASN yang tidak bisa mengikuti zaman, dia juga akan terpinggirkan semuanya ya, karirnya apanya. Nah sekarang dengan gaya kepemimpinan Pak Bupati ya, Pak Rudi Susmanto, itu ya saat ini terkaget-kaget dan kenapa terkaget-kaget karena tadi Kabupaten Bogor itu yang tidak punya tanggal merah ditambah oleh beliau yang tidak punya jam kerja gitu. Oh hari ini udah begitu ya? Iya. Konteksnya untuk melayani tapi ya. Untuk melayani masyarakat tuh harus seperti itu. Dan itu kan lumayan. Ya. Karena nggak semua nerima pasti Pak. Nggak semua nerima. Dan nggak semua siap gitu. Nggak semua siap. Tapi harus dipaksa. Saya harapannya saya harus memaksa. Kemudian mereka akhirnya menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan jadi luar biasa. Saya tidak meminta keseluruhan, tapi meminta sekian orang saja. Kan gitu. Tapi yang lain jangan ganggu. Itu secara. Tapi harusnya semua dong bergerak bersama ya kan begitu ya. Nah, tapi secara aturan di ASN sendiri itu ada implikasi kan sebenarnya. Kita kan sudah bermain dengan TPP ya. Kan gitu ini. Kalau beban kerja sekian,
itu kan lagi diatur polanya nih. Hitung-hitungannya di situ adalah ya. Ada sebenarnya. Nah itu ada implikasi ke situ. Kalau misalnya pikirannya saya rubah tidak bisa berubah, saya coba hatinya. Hatinya nggak rubah udahlah boleh tidak tegas ya. Botong nawe gitu. Potongan gitu. Oke. Nah, jadi tidak tegasnya begitu ya. Iya, tidak tegasnya seperti itu. Ada konsekuensi kalau kita misalnya nggak kinerja begini, konsekuensi urusan pendapatan untuk rumah tangga berkurang. Harus dipikirin tuh. Begitu. Karena masyarakat itu sangat berharap pada ASN kita saat ini. Pasti. Sangat berharap. Dan saya bilang gini ke teman-teman, sekarang kondisinya gimana? Mencibir kok. Pada sebal saya bilang gitu. Kita mau ngerubah nggak? Gitu. Atau ya udah kita mah gini. Maksudnya mencibir itu siapa? Ya masyarakat. Terhadap ASN maksudnya. Oh ya kan, wah rame. Saya suka bilang gini. Ada mobil. Saya tanya itu. Kalau saya melakukan pembinaan ya, roadshow. Ada mobil, satu mobil merah, satu mobil plat hitam. Plat merah ini nyerempet tukang bakso. Si yang hitam juga nyerempet juga. Gitu. Tukang bakso itu. Kira-kira masyarakat nyalahin yang mana? Yang merah, Bro. Ya. Ya gitu. Ya. Nggak usah repot-repot survei. Ya. Gitu saya bilang. Diakui nggak? Diakui. Oke, kita berubah. Saya suka berawal dari situ. Ya. Ayo rubah. Iya Pak Bupati udah pengen ngajak rubah. Gitu. Termasuk saya sendiri. Saya juga harus merubah gitu. Bareng-bareng maksud saya. Nah ini yang semua berkorelasi. Jadi gitu ya. Ya pertama pasti ngajak dulu kan, ngajak dengan aturan, dengan sistem sampai akhirnya nanti terbiasa mereka kan gitu. Betul. Tapi ada tindakan tegas intinya ya. Bagi ASN yang tidak mengikuti gaya kepemimpinan yang hari ini ada. Enggak, mungkin gini. Tidak mengikuti tugas. Ya, tugas. Kan kalau misalnya kan Mbak Bupati itu pengen itu mengikuti perintah itu dengan hatinya. Bukan melihat siapa yang merintahnya. Itu kalau esensi yang paling dalam ya, kalau saya tangkap ya. Makanya sudahlah, nggak usah pakai absen, yang penting kerjaan beres. Itu kan masih jauh. Itu kan gaya itu kan, waduh di kita mah nggak bisa Pak, saya bilang gitu. Kalau gitu, saya paksain. Nah itu pelan-pelan tuh kita coba terapkan begitu. Ada konsekuensi yang tidak peduli dengan gaya kepemimpinan pimpinan kita. Ya itu ada bukan kita menindak ya, tapi itu untung ruginya ada di ASN itu sendiri, karena pimpinan juga sesuai dengan aturan selalu mengingatkan saya. Kalau ternyata melaksanakan sesuai dengan aturan, ya oke, Anda oke. Tinggal masalahnya cerita tentang hasil yang diperoleh dari usaha itu. Itu kita tinggal menilai. Karena masyarakat udah mulai pintar tadi, baik lagi Pak. Ya kan, mencibir tadi kan Bapak sendiri mengakui kan. Nah tinggal harus ada perubahan nih. Nah tinggal kan kalau yang nggak mau berubah, nggak mau beda, malas juga tetap. Nah ini kan apa sih langkah dari pemerintah kan itu sebenarnya. Jadi ada ya kan kewajiban kita kan membina ya. Jadi ada pembinaan secara sistem berjenjang. Kita melakukan beberapa yang sifatnya pelatihan, ya sifatnya memang pendidikan formal, informal kan terus-terusan tuh, gitu. Dengan skala prioritas sekarang, apakah kita lebih kepada mental? Atau apakah memang ke skill? Nah itu saya kira. Artinya kita tunggulah Pak nanti gebrakan-gebrakan barunya. Dengan gerakan juga dari ASN-nya ini kan, mengikuti gebrakan itu kan Pak ya. Sukses lah untuk Koptiam Bogor. Apalagi dengan ada Pak Sekda, Pak Ajat, saya pikir ini semua pasti akan bergerak cepat. Mudah-mudahan. Iya, Pak Ajatnya pasti jam 10 masih oke ya, jam 10 jam 11 oke siap. Nah, Antura apalagi udah mulai di Pakasari hari ini kan, udah mulai terbiasa lah pasti kan di lapangan gitu. Thank you Pak Sekda. Iya, sama-sama. Sukses selalu untuk Koptiam Bogor. Ya, sama-sama. Makasih sudah mengajak bincang-bincang saya di Bogor Update. Tetap menjadi mitra yang baik, mitra yang benar, mengkritisi terus ke pelaksanaan pemerintah Kota Bogor, ya kritis tapi etis gitu, menjadi bagian dari kehadiran Pak Bupati Kabupaten Bogor membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Thank you. Makasih ya. Thank you Pak Sekda. Thank you. Terima kasih ya. Dan kita lagi next time talk show-nya Pak.